sama ibunya. Selamat ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Onyeng Radar. Di video episode 5 haji ini saya akan bercerita usai puncak ibadah haji, dimana seperti apa kegiatan kami selama di Mekah, suasana hotel kami, bagaimana transportasi kami dari hotel menuju Masjidil Haram, bagaimana keramaian dan lain sebagainya. Mari kita mulai di episode 5 kali ini. Pada episode kelima ini kami akan bercerita aktivitas kami ketika di Mekah, suasana hotel tempat tinggal kami, seperti apa perjalanan kami dari hotel menuju Masjidil Haram. Saya akan mulai dengan pemondokan saya. Selama musim haji, jamaah Indonesia bisa ditempatkan di 6 lokasi pemondokan, mulai dari daerah Mabazin, Aziziyah, Sisa, Rodo, Jarwal, dan Misfalah. Kebetulan saat itu kami berada di Misfalah. Dan kebetulan lagi lokasi kami terjauh dari Masjidil Haram. Jaraknya kurang lebih 5 km dari pintu gerbang Masjidil Haram. Namun aktivitas kami terbantu dengan adanya bus sholawat yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Seperti inilah penampakan hotel kami saat tinggal di Masjidil Haram. Namanya Hotel Al-Masiyah Al-Arabia. Ini penampakannya ketika kami foto di depan hotel. Ada toko baju di sebelah kiri dan kanan toko barang kebutuhan rumah tangga. Seperti inilah kamar yang saya tempati. Cukup luas, cukup nyaman. Ada mini dapurnya. Saat itu kami ditempati 5 orang. Kamar saya yang paling ujung dekat jendela. Ada karpet juga untuk bersantai. Di sana AC nyala 24 jam. Kamar saya kebetulan tepat di ujung dekat jendela, sehingga saya bisa melihat suasana jalanan di Misfalah. Seperti inilah penampakan luar jalanan di Misfalah Masjidil Haram. Cukup padat seperti pada episode sebelumnya. Saya juga akan menampilkan foto-foto saya yang tersubmit dan approve di Shutterstock Contributor. Akan saya mulai dengan salah satu foto
aktivitas masyarakat di jalanan Misfalah. Ini waktu suasana malam hari, saya juga masih memotonya di jendela tempat tidur saya. Nampak ada orang sholat di tengah jalan, di tengah trotoar median jalan. Sempat diusir oleh petugas atau tentara karena dirasa membahayakan. Saat itu juga karena bis angkutan masih jarang usai haji besar, maka banyak jamaah haji yang pulang dari Masjidil Haram ke hotel atau tempat tinggalnya menggunakan bak tuk terbuka, dan ini semua gratis dari warga lokal Arab. Saat itu rombongan kami selain menempati lantai 11, ada sebagian yang juga ada di lantai 10, terutama rombongan dari ibu-ibu ada yang banyak di lantai 10. Sama dengan rombongan lain, satu kamar ditempati beberapa orang, dan kebetulan kamar-kamar tersebut cukup luas. Selama di pemondokan, jamaah haji selalu mengutamakan sholat di Masjidil Haram jika waktunya cukup, fisiknya juga kuat. Namun bagi yang capek atau ingin istirahat, bisa sholat jamaah di masjid yang ada di sekitar hotel, dan hampir di beberapa sudut hotel itu selalu ada masjid yang cukup proporsional. Untuk transportasi haji, ada perbedaan mendasar sebelum puncak ibadah haji dan usai ibadah haji. Sebelum ibadah haji, karena saat itu jamaah haji dari Indonesia masih separuh karena baru kloter pertama, bus selawat dari setiap maktab atau wilayah pemondokan langsung bisa menuju terminal Bab Ali yang berada di seberang Masjidil Haram, jadi cukup dekat. Berbeda sekali usai rangkaian ibadah haji utama selesai. Saat itu kondisi Arab Saudi sangat padat sekali, khusus untuk jamaah Indonesia. 2 kloter awal dan kedua juga sudah hadir semua, sehingga cukup padat. Untuk kemudahan transportasi, maka bus sholawat tidak bisa langsung menuju Masjidil Haram, tapi dibagi ke 6 titik maktab, yang mana setiap bus sholawat hanya mengantar dari pemondokan haji ke terminal utama Kudai, yang mana setiap bus sholawat hanya mengantar dari pemondokan haji ke terminal utama Kudai. Dari terminal Kudai ini, jamaah haji Indonesia yang turun dari bus sholawat bisa transit menggunakan bus yang diberikan gratis juga oleh pemerintah Arab Saudi. Bis ini dari Kudai akan membawa jamaah menuju terminal Jihad yang berada di belakang Zamzam Tower. Dan ini kebetulan banyak foto saya yang terapprove di satu kontributor yang berada di terminal Jihad. Sangat ramai sekali kondisi terminalnya. Berbagai macam etnis muslim dari seluruh dunia hadir di tempat tersebut untuk berebut naik bis pulang maupun baru datang.
Turun dari terminal kita bisa masuk area dalam Zamzam Tower dan naik ke Masjidil Haram melalui WC 3. Untuk arah pulang sama seperti kita berangkat dari Masjidil Haram, kita ke terminal Ciat di bawah menara Zamzam atau Tower Zamzam. Di situ kita antri bus lagi menuju Kudai. Di jam-jam tertentu untuk menggunakan bus ini memang cukup susah karena selalu berbarengan dengan jamaah asal India, Pakistan, Afghanistan yang tidak sabaran untuk masuk bus. Kadang penumpang belum turun, mereka sudah berdesakan antri di depan pintu untuk masuk, sehingga terjadi sedikit kekacauan. Baru di Kudai kita bisa mendapatkan bus sholawat yang mengantarkan kita ke pemondokan di Misfalah. Dibuka dulu lah, berkata Pak. Terjaga perampokan kafilah dagang menjadi berkurang. Dan sampai terjadi di perbatasan kota Madinah. Di dalam kota Madinah sendiri terjadi kekejaman dan perpecahan, walau akhirnya berhasil diselesaikan. Pada tahun 1220 Hijriah, Zaid Madinah memberikan baiatnya kepada para dai-dai pembawa perbaikan dan bergabung. Selama kami berada di Mekah, saya juga sempat menikmati suasana di sana, baik malam hari, pagi hari, siang hari, semua sudah pernah saya rasakan. Dari berjalan kaki dari Pondok PP 10 km, naik bis, dan berbagai macam aktivitas sudah pernah saya rasakan. Santai di luar. Termasuk yang paling asik memberi makan burung dara yang sangat banyak sekali ada di sekitaran Masjidil Haram. Di sana saya juga sempat menikmati berbagai macam kuliner. Sayangnya fotonya hilang. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, file-file saya hilang karena laptopnya dicuri. Walaupun terhitung agak terlambat, saya juga sempat melakukan cukur gundul di salah satu barbershop di dekat Masjidil Haram, yang saat itu saya harus bayar 22 real untuk cukur gundul
dan sampai saat ini rambut saya tetap gundul. Saat itu sebagian besar di kamar kami juga cukur gundul sebagai bentuk tanda syukur. Tiga hari menjelang kepulangan kami ke tanah air, semua jamaah sudah harus mempersiapkan koper besar untuk dibawa ke bandara, sehingga kami bahu-membahu membawa koper besar masing-masing ke bawah, dan nanti ada kuli yang mengangkat ke truk-truk menuju bandara sesuai dengan embarkasi kami. Di video ini adalah video terakhir kami berada di Mekah. Saat itu koper sudah siap semua, koper kecil, tas tenteng, semua sudah rapi. Kita tinggal berangkat menunggu bus, dan semua jamaah haji terlihat bahagia karena dia akan kembali ke tanah air bertemu dengan sanak keluarga, dan mereka semua dalam keadaan sehat, walafiat. Syuting. Joget mana, Mas? Joget mana, Mas? Baru disetel ki urune. Ali ulang, balila ulang. Ora kete-kete kan. Sayang. Waktu orang Sumba orang waktu kafe. Dadar. Disayang. Wah. Ora popo.
Mesir. Nah, suasana menjelang kepulangan. No? Mangke siang. Nah, ini lupis. Dadah Pak, dadah Pak. Buat kenangan. Baru. Suasana kamar 414. Dadah. Action. Akhirnya menjelang petang kami berangkat menuju Jeddah ke Bandara King Abdul Aziz, dan kita saat melewati perbatasan Tanah Haram menuju Jeddah, di situ hati kita sangat sedih karena harus meninggalkan Tanah Haram untuk kembali ke tanah air, tapi bahagia kita bisa bertemu dengan sanak saudara. Inilah suasana Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Saat itu kami duduk santai dan hampir banyak semua jamaah juga sudah siap-siap untuk terbang menuju embarkasi Suluh, Jawa Tengah. Seakan menjadi budaya. Yang menarik di bandara ini adalah banyak barang-barang yang disita oleh petugas bandara karena melanggar aturan tata tertib di atas pesawat, seperti orang nekat membawa rice cooker, membawa gunting, membawa barang belanjaan melebihi kapasitas sehingga mereka harus terpaksa meninggalkannya di bandara. Bahkan banyak jamaah kami juga yang terpaksa meninggalkan barang berharganya agar tidak melebihi kapasitas koper. Salah satunya merelakan baju-bajunya untuk ditinggal di bandara agar kopernya bisa sesuai dengan standar. Seperti inilah saat kami berada di pesawat Airbus. Pesawatnya cukup besar sehingga kursi penumpangnya juga cukup banyak. Saat itu satu kloter ada 150 orang. Kami bareng dengan jamaah dari Tegal dan Pemalang. Wajah-wajah bahagia dari rekan-rekan haji saya. Mereka sangat bersyukur bisa berhaji dan saat ini bisa kembali ke tanah air dengan sehat walafiat.
Ini foto waktu saya turun dari pesawat di embarkasi Solo. Alhamdulillah bisa turun dengan baik dan sehat. Dan semoga semua jamaah haji yang berangkat tahun 2014 menjadi haji yang makbul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.